Wapres RI Maruf Amin menyerukan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 nantinya jangan hanya menonjolkan gimmick, namun lebih kepada saling adu gagasan. Bagaimana sejauh ini gaya kampanye Capres dekati pemilih? Benarkah gimmick lebih diutamakan ketimbang gagasan? Di studio sudah hadir ada Ketua Relawan Prabowo Mania Immanuel Ebenezer dan kemudian ada analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah melalui sambungan virtual Gun Gun Herianto dan ada juga jubir TPN Ganjar Mahfud Michael Sianipar melalui sambungan Zoom. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya langsung ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, kalau melihat seperti ini, gimmick politik di kampanye kali ini seperti apa? Cukup banyakkah atau bisa dikatakan normal? Ya menurut saya memang cukup banyak ya gimmick yang kemudian di awal-awal masa kampanye, waktu kampanye kita terbatas 75 hari. Sebenarnya gimmick itu lumrah ya dalam kampanye. Tetapi kemudian proporsinya menurut saya memang harus jauh lebih banyak soal program, gagasan, dan orientasi ke depan. Tinggal bagaimana cara pengemasan pada ragam segmen yang kemudian tepat sasaran, terutama di dua dimensi emosional. Ini menyangkut keterhubungan ya kandidat dengan basis-basis pemilih, ya merasa kemudian dekat, kemudian ada terwakili, kemudian ada rasa kebersamaan yang kemudian diikat. Tetapi juga jangan lupa ada dimensi fungsional, bagaimana misalnya kebutuhan-kebutuhan Indonesia menyangkut ragam persoalan ya kebangsaan yang butuh pemecahan masalah saat ini dan ke depan. Nah makanya kemudian dibutuhkan verifikasi data, fakta, gagasan, argumentasi yang bisa kemudian sifatnya dialektis. Saya pikir gitu, Cynthia. Oke, Mas Gun Gun, ini kan adu gagasan juga menjadi hal yang penting. Dan adu gagasan ini biasanya adalah hadir dalam undangan-undangan dialog. Kalau perspektif Anda melihatnya pasangan mana yang paling komitmen untuk hadir dalam sesi adu dialog ini? Iya, sementara ini evaluasi kita ya dari sekian banyak forum yang disediakan oleh kekuatan civil society termasuk kampus ya. Pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Anies Mohaimin itu lebih siap untuk kemudian masuk ke ruang dialektika yang jauh lebih mendalam. Nah tinggal sekarang kita meminta ini pasangan Pak Prabowo dan Gibran, terutama Mas Gibran ya, dalam konteks uji publik ya, verifikasi pemikiran, itu menurut saya harus kemudian diperkuat lagi. Dan ini juga himbauan kepada KPU menurut saya penting untuk tetap memfasilitasi debat antar calon wakil presiden. Kenapa ini penting? Untuk kemudian kita bicara soal aspek logos ya, aspek argumentasi, aspek pengetahuan yang kemudian tidak hanya semata-mata mengedepankan patosnya atau hubungan emosionalnya. Ini penting karena apa? Kita berharap tidak seperti kasus Filipina ya. Filipina itu kita melihat bahwa karena misalnya pemilih 65,7 juta pemilih ya, itu kemudian 65% diantaranya 56% diantaranya itu adalah pemilih di bawah 40 tahun, kemudian kecenderungan penetrasi internet tinggi, dan itu menyebabkan kemudian gimmick lebih dominan dibanding adu gagasan. Jadi 56% dari 67 juta pemilih, dari 65,7 juta pemilih di Filipina itu kemudian mengalami yang disebut dengan penurunan kualitas debat-debat publik ya, karena kemudian lebih dominan narasi-narasi politik itu didominasi oleh gimmick. Belum lagi misalnya kalau kita lihat kecenderungan pemilih di Filipina punya karakteristik agak-agak mirip dengan di Indonesia. Misalnya ya, 1/5 warga Filipina warga miskin, di bawah garis kemiskinan, dan itu kemudian konsentrasi kekayaan ada di pengusaha dan kemudian mereka yang punya kuasa politik. Kemudian juga penetrasi internet tinggi 91%, di Indonesia 77%. Jadi Anda mau mengatakan memang saat ini gimmick lebih dominan dan lebih efisien seperti itu ya? Mas Gun Gun, pengaruh untuk adu gagasan ini sebenarnya seberapa penting sih, seberapa krusial untuk pemilih menentukan pilihannya nanti di Pilpres 2024? Ya menurut saya sangat penting ya. Pertama, ini bukan soal menang-menangan, tetapi ini soal uji publik yang penting bagi semua kalangan, supaya kemudian kita tahu siapa yang kemudian punya konsep, punya gagasan lebih jelas untuk membawa Indonesia ke depan jauh lebih baik.
Soal pengaruh elektoralnya, ya tentu sangat fluktuatif ya, tergantung pada bagaimana misalnya pasca debat itu kemudian semua tim mampu mengamplifikasi, mampu meresonansikan terutama untuk mempengaruhi basis-basis pemilih yang Ya, masih bimbang, yang disebut dan swing voters, dan mereka yang belum menentukan pilihan atau undecided voters. Semakin ke sini kan jumlah atau persentasenya semakin sedikit, tetapi bukan berarti bahwa debat-debat itu tidak penting. Misalnya ketika misalnya besok ada debat 5 kali, ya proses itu akan mempengaruhi diskursus publik atau opini publik. Dan opini publik itu kalau kemudian mampu meramunya, kemudian mampu untuk kemudian mengamplifikasinya, bisa kemudian menjadi insentif elektoral atau tambahan suara, atau bisa justru destruktif karena misalnya tidak mampu mengemas potensi-potensi kerusakan atau damage control yang terjadi akibat misalnya kesalahan pada saat perdebatan-perdebatan berlangsung. oke. Mas Gun-Gun, tapi kalau dengan adanya banyak gimmick politik ini bisa menutupi adu gagasan tidak sih? Sangat bisa ya. Apalagi misalnya sekarang tersedia instrumen-instrumen yang sebenarnya kerap kali tidak bisa dikendalikan. Contoh misalnya ya, propaganda komputasional, algoritma. Kemudian ini kan era Internet of Things ya. Dan itu menurut saya penting kemudian kita juga menyadari bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan mahadata itu memang perlu tracking yang betul-betul juga dilakukan oleh semua pasangan calon. Ya, gimmick-gimmick ini bisa kemudian memanfaatkan tingkat penetrasi internet yang tinggi di Indonesia yang 77% itu. Dan itu kemudian agak sangat riskan sebenarnya kalau Oke, tingkat kesukaan ya itu jauh lebih di exposure tinggi ya, sehingga kemudian berpotensi menaikkan tingkat elektabilitas dan gagasan menjadi jauh lebih rendah. Dan oke, itu menurut saya artinya kampanye kita tidak naik kelas dan konsolidasi demokrasi kita jalan di tempat oke. gitu. Kalau dari perspektif Anda, singkat saja, dari ketiga pasangan calon, siapa yang paling banyak gimmicknya? Ya sekarang bukan siapa ya, ini soal kesadaran semua pasangan calon menurut saya ya, itu yang jauh lebih penting. Kita bukan menghakimi di awal ini, tetapi kita ingin memberi penyadaran bahwa semua calon, semua pasangan penting untuk mendudukan gagasan Baik, ini sebagai basis. Nah, kalau kemudian tidak dimanfaatkan dan justru misalnya gimmick lebih dominan, maka itu tentu berpotensi untuk kemudian membuat kampanye kita jalan di tempat dan konsolidasi demokrasi kita mandek. Itu oke. menjadi tanggung jawab bersama ya. Baik, terima kasih Michael Sianipar, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan juga Bung Noel, terima kasih Ketua Prabowo Mania, dan juga Mas Gun-Gun Herianto, analis politik UIN Syarif Hidayatullah sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.